saya alami atau saya bohong tentang istri saya, kan gampang pengujiannya. Tes DNA anak itu. Kalau bukan anak saya berarti saya tidak bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Semakin seru persidangan Sugi Nur dan Bambang Tri, ya, di mana dalam sidang kemarin ini ya masih dengan saksi ahli Rocky Gerung sebagai ahli filsafat, di mana Bambang Tri sepertinya ngamuk betul di pengadilan terkait dengan situasi yang kemudian terjadi pada diri dan keluarganya yang juga lagi-lagi diungkap di persidangan. Ya. Kali ini Bambang Tri kembali ya membicarakan situasi yang terjadi pada istrinya yang katanya itu dihamili. Dia mencoba meluapkan bahwa apakah saya berbohong ketika saya mengatakan istri saya dihamili dan kejadian itu terjadi di luar kemampuannya. Kenapa kemudian negara ini tidak melindungi keluarganya ketika dia di penjara? Ya, seolah-olah bahwa ini semua dibiarkan berlangsung yang merusak kehidupan keluarganya. Persoalannya kenapa ketika itu semua terjadi yang disalahkan adalah pemerintah. Inilah yang membuat tentu kita merasa heran tetapi juga lucu situasinya. Tetapi untuk lebih jelasnya mari kita simak dulu bagaimana pernyataan berapi-api Bambang Tri yang begitu bersemangat menyampaikan di depan ahli Rocky Gerung, ya, bahwa dia tidak berbohong terhadap apa yang dia sampaikan tentang situasi yang menimpa istrinya. Mari kita simak sama-sama. Saya cukup nggih? Satu lagi belum. Yeah. Satu lagi. Ya, to the point aja, to the point. Ya, to the point. To the point Ya. aja. Yeah. Dan itu kan pernyataan saya di depan publik itu, apakah itu betul-betul saya alami atau saya bohong tentang istri saya, kan gampang pengujiannya. Tes DNA anak itu. Kalau bukan anak saya berarti saya tidak bohong. Ya, artinya saya tidak bohong bahwa dia mengalami suatu udah paksa kekuatan yang luar biasa yang tidak bisa saya atasi. Ya, sama dengan masalah ijazah, loh. Betapa gampangnya itu dilakukan tes forensik dengan karbon, ya, usia kertas ini sama atau enggak dengan ijazah yang benar. Lah saya sudah sampel yang asli sudah, sehingga saya siap menghadirkan di pengadilan. Kalau Jokowi punya, bandingkan aja, kan sama simpel persoalannya. Ya, kenapa yang ada di kepala jaksa ini tidak sesimpel itu? Fenomena apa yang menjangkiti para jaksa ini, Profesor? Pertanyaannya apa? Lah ya, apa yang membuat jaksa itu tidak bisa berpikir seperti saya? Simpel. Iya. Oke ya, saya nggak mungkin memaksakan jawaban itu, tetapi dari koneksi subjektivitas saya bisa nangkep satu gejala yang juga dalam psikoanalisis disebut delirium. Delirium itu artinya seseorang yang nggak bisa lagi mengucapkan karena semua peralatan dia untuk mengucapkan telah dimanipulasi oleh kekuasaan. Jadi dia gugup dan gagap. Saya cuma mau tanya pada jaksa, apakah Anda mengalami gejala delirium itu? Sehingga gugup dan gagap berhadapan dengan kekuasaan? Big question mark, silakan jawab. Kan tugas dari jaksa adalah memeriksa perkara tuh, dengan basis tuduhan itu. Tetapi kalau perkara itu dimasukkan dengan basis tuduhan dan di belakangnya ada bayang-bayang kekuasaan, jaksa bisa mengalami delirium, gugup dan gagap. Fasilitas itu yang bisa diuji di pengadilan. Argumentasi jaksa mungkin masuk akal, tetapi kemasuk akalan itu bukan karena legal reasoning, melainkan karena imperatif kekuasaan itu dibuat masuk akal. Itu soalnya. Terima kasih. Saya rasa cukup nih tadi katanya Itulah yang disampaikan oleh Bambang Tri, ya, bahwa apa yang terjadi pada dirinya itu betul-betul sesuai apa yang dia ungkapkan dan dia tidak berbohong terkait dengan bahwa istrinya kemudian hamil. Ya, dia minta jika memang
dia diragukan, maka lakukan tes DNA terhadap anak yang dilahirkan itu. Dan jika itu setelah dilakukan tes DNA dan jika itu tidak sesuai, ya berarti jelas ya siapa yang benar. Ya, dalam artian bahwa Bambang Tri ingin membuktikan bahwa sesungguhnya dia tidak berbohong terkait dengan istrinya yang dihamili. Sampai di sini kan kita kemudian menjadi semakin racau pikiran kita. Ya, persoalannya apa yang terjadi pada diri istri Anda, pada keluarga Anda, tentu kita prihatin ya sebagai manusia bahwa kenapa itu bisa terjadi. Tetapi menyalahkan rejim, menyalahkan Pak Jokowi, itu juga adalah suatu tindakan yang menurut kita ya berlebihan dan tidak masuk akal. Ini tidak logik ya. Kenapa negara presiden yang disalahkan, sementara Anda sebagai suami kepala keluarga itu punya tanggung jawab. Kalau yang namanya musibah yang di luar kemampuan kita, ya janganlah kepada orang lain yang disalahkan yang tidak berkaitan secara langsung. Kok bisanya? Nah, disinilah menurut kita ini kebablasannya Bambang Tri. Dia pun kemudian membangun analoginya bahwa kalau anak yang lahir dari istrinya itu yang tidak diakuinya, karena dihamili bisa dites dengan melakukan tes DNA, maka ijazah Pak Jokowi juga bisa dilakukan hal yang sama, ya, uji forensik, ya, dengan mengetes, ya, kertasnya, ukuran kertasnya, umur kertasnya, usia kertasnya, ya, untuk membuktikan, karena katanya dia juga punya fotokopi, ya. Inilah yang kemudian disampaikan oleh Bambang Tri berapi-api di depan ahli, ya, Rocky Gerung, dan di depan jaksa, dan sepertinya memang Bambang Tri ini geram terhadap jaksa, ya, akan situasinya, ya, di mana dia memang didakwah karena memberikan, ya, berita-berita yang itu tidak berkesesuaian, ya, selain dari mubahalah yang dia lakukan untuk kemudian meyakinkan publik, meyakinkan kita semua akan ijazah palsu Pak Jokowi. Ya, ditambah sejumlah keterangannya yang menurut kita ini nyeleneh ya di selama proses ini betul-betul bergulir, karena persoalan keretakan rumah tangganya, istrinya hamil, ya rezim lagi yang disalahkan. Ini kan sebuah pernyataan yang menurut kita ini ya tidak nyambung dengan situasi yang dia tuntut. Yang dia tuntut ya ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, dia merembes semua kiri kanan, ya, terhadap situasi dan kondisi rumah tangganya, istrinya dan sebagainya. Ini kan ya memang Bambang Tri sepertinya pikirannya sudah sedemikian kacau, ya, sehingga semua persoalan yang menimpa dirinya seolah-olah itu kesalahan rezim, seolah-olah itu kesalahan Jokowi. Jadi seluruh argumentasi itu sepertinya dikumpul untuk kemudian ya melemahkan dan membangun, ya, opini yang semua ini tentu ya mengarah pada pelemahan Pak Jokowi, baik sebagai ya pribadi, keluarga dan keluarganya, maupun sebagai seorang pemimpin, sebagai kepala negara. Dan itu menurut kita ya adalah sebuah tindakan-tindakan yang sudah kelewatan daripada Bambang Tri ini. Dan kita berharap bahwa ya jaksa betul-betul harus ya tegas melihat persoalan ini, dan tentu hakim akan menilai sebagai sebuah informasi fakta-fakta persidangan yang nantinya akan menjadi dasar bagi hakim untuk memutus perkara ini. Saya kira kita berharap semua bahwa persoalan ini bisa cepat clear, cepat selesai, dan ada putusan yang mengakhiri situasi yang sudah ya berpolemik, menyita perhatian publik. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.